Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Mari kita awali dengan mohon pimpinan pada Tuhan. Kita pujikan, minta Tuhan pimpin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Minta Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Pertolongan kita datangnya daripada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan dalam damai sejahtera daripada Roh Kudus. Bapa yang di surga, kami akan memulai ibadah ini. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kami damai sejahtera kami, sehingga kami mampu menguasai diri kami dan kami bisa berbakti kepadamu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami mampu menguasai diri kami untuk bisa berdoa kepadamu, untuk bisa fokus pada ibadah ini ya Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera-Mu menenangkan kami dari berbagai macam pikiran yang membuat kami tidak fokus pada ibadah ini ya Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera-Mu menaklukkan kami di bawah kaki-Mu, sehingga kami mampu mengutamakan Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam ibadah ini ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, tolong kami. Bila ada kuasa kegelapan yang ingin mengganggu dan merebut damai sejahtera Tuhan yang akan dicurahkan saat pagi hari ini, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang bertahta di tempat ini, Tuhan bertahta dalam pikiran kami, Tuhan bertahta dalam hati kami. Tuhan menguasai kelemahan tubuh kami, sehingga meskipun kami lemah secara fisik, Roh Kudus menopang kami untuk dapat beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada saat pagi dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin para pelayan Tuhan. Tuhan pimpin kami semua untuk melayani-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara sekalian yang di gereja maupun yang di rumah. Sekali lagi shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang diberkati Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa di tengah wabah pandemi dan virus corona yang terus meluas dan telah menewaskan lebih dari 1 juta jiwa ini, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah di tempat ini. Saudara, bukankah semua ini karena kemurahan dan kebaikan Tuhan? Karena itu, saudaraku, selama kita masih diberi nafas hidup, diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Tuhan, mari kita akan berikan pujian kita kepada Tuhan, seperti kitab Pemazmur yang bagian paling akhir mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, oleh
karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari kita sembah Dia dengan segenap hati kita. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Tuhan adalah selamanya ajaib bagi kita semua. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di salah satu forum tanya jawab di YouTube yang saya ikuti, seorang bertanya kepada hamba Tuhan dengan pertanyaan sebagai berikut. Apa yang membedakan orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya pada Tuhan ketika sama-sama menghadapi musibah? Kalau saudara kira-kira menjawabnya bagaimana saudara? Saya ulangi ya pertanyaannya. Apa yang membedakan orang yang percaya Tuhan dengan orang yang tidak percaya ketika sama-sama menghadapi musibah? Jawabnya saudara, hamba Tuhan itu mengatakan, kalau orang yang tidak percaya, musibah itu merupakan suatu bencana dan celaka. Tapi bagi orang yang percaya, musibah itu menjadi suatu kebaikan bagi dirinya. Seperti yang Roma katakan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, memang kita tidak bisa pernah mengerti, tidak pernah bisa tahu
Mengapa yang buruk itu bisa terjadi juga kepada orang yang percaya? Bagaimana cara Tuhan bekerja pun kita tidak pernah tahu dan tidak pernah bisa mengerti. Meskipun kita tidak melihat dan tidak mengerti cara Tuhan bekerja, saudaraku, tetapi Tuhan senantiasa bekerja di dalam kehidupan setiap orang yang percaya untuk kebaikan kita semua. Seperti pada pujian yang berikut ini, Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Di saat ku tak melihatmu, ku tetap percaya. Kau selalu tahu yang perlu Kau lakukan bagiku. Di saat kau terasa jauh, di saat terasa jauh, ku tetap percaya. Kau selalu tahu saatnya untuk bertindak bagiku. Kau bekerja dengan cara yang ajaib dan tak terduga di pikiranku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi. Saat tak melihat, saat kita tidak bisa melihat Tuhan bekerja, kita tetap percaya. Kau selalu tahu yang perlu Kau lakukan bagiku. Di saat ku terasa jauh, ku tetap percaya. Kau selalu tahu saatnya untuk bertindak bagiku. Kau bekerja dengan cara yang ajaib dan tak terduga di pikiranku untuk mendatangkan kebaikan yang mengasihiku. Kau bekerja dengan cara yang ajaib dan tak terduga di pikiranku untuk mendatangkan kebaikan yang mengasihimu, yang mengasihi. Katakan sekali lagi, yang mengasihimu, yang mengasihimu. Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita bagi orang yang mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur
kepada Allah Bapa. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Ia mengirimkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita tidak sendirian. Ia memimpin kita, Ia menyertai kita, Ia melindungi kita, Ia menguatkan kita, bahkan Ia memberikan damai sejahtera dan sukacitanya di dalam hati kita. Tidak ada, saudaraku, pribadi yang begitu agung, yang mulia, yang lemah lembut seperti Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Oleh karena itu, marilah saudaraku kita datang, kita mohon kepada Roh Kudus agar Ia menjamah dan memenuhi hati kita semua, agar firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini dapat memberikan kekuatan kepada kita semua. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini dengan permohonan satu doa kepada Tuhan agar Roh Kudus memimpin kita semua. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita sembah Tuhan, kita muliakan Tuhan, kita mohon Roh Kudus, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, jiwaku tenang bersamamu. Dalam naungan, oh buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Oh ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai-Mu, yang menyertai. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu.
Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Saudara, mari kita ambil sikap menyembah Tuhan. Biarlah hati kita senantiasa mohon kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan. Kita mohon kiranya kuasa Roh Kudus memenuhi segenap hati kita. Roh Kudus senantiasa memimpin hidup kita. Roh Kudus menjamah hati kita, sehingga seluruh hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, mari kita nyanyikan pujian Roh-Mu yang hidup, penuhiku, datang dan urapi aku. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Ku buka hati kita, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, di altar-Mu menyembah-Mu. Waktu saya berikan kepada hamba-Nya yang ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Roh-Mu yang hidup ada di tengah-tengah kami, jamahlah kami. Pimpinlah kami supaya ibadah ini berkenan dan kami semua boleh menerima berkat dari firman Tuhan. Dan nama Tuhan boleh kami puji-puji dan kami naikkan segala puji syukur kami kepada Tuhan. Kami naikkan terima kasih Tuhan, mohon pimpinan untuk ibadah, untuk firman yang akan ditaburkan, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu. Kuduskan hati kami untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian, Shalom. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan yang namanya penguasaan diri. Dan untuk mengalasi renungan kita, mari kita buka Alkitab di dalam 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. Panggilan dan pilihan Allah judulnya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru, kata firman Tuhan, perhatikan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan,
dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan pada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudara sekalian, pada waktu saya mulai bekerja dan bos saya bilang, minggu-minggu depan, bulan depan kamu akan diberi sebuah kendaraan mobil. Pada waktu itu saya dapat kendaraan dinasnya motor, ya, tahun 76 sampai tahun 79, 3 tahun saya naik motor. Dan kemudian bos saya mengatakan, kamu akan diberi mobil. Coba belajar ya. Nah, saudara, saya belajar dengan teman-teman karena saya belum pernah bisa mengemudikan mobil. Kalau anak saya Abraham itu dari SMP sudah naik mobil, karena saya bilang walaupun kamu belum bisa dapat SIM, tapi dia pakai mobil yang di rumah itu, dia latihan sendiri, maju mundur sendiri, lihat orang bagaimana. Tapi waktu itu saya belajar dengan teman-teman, tiap jam makan, istirahat, saya cari jalan-jalan yang sepi. Saya belajar mengendalikan, menyetir mobil. Saya belum mengerti tentang mobil, saudara. Mesin-mesinnya beda dengan yang motor, ya mirip, prinsipnya mirip tapi lain. Kalau motor bannya depan 1, sekarang dengan mobil bannya 2, badannya gede, panjang, jadi saya harus melatih. Setelah latihan 3 bulan, saudara, saya bisa mengendalikan dengan baik. Setelah mengendalikan dengan baik, saudara, saya berani kemana-mana, bahkan saya pulang. Saya bawa pulang mobil itu ke Jawa Timur, saudara. Luar biasa ya. Mobil menjanjikan satu kemudahan, menjanjikan satu kenyamanan. Tetapi untuk bisa nyaman naik mobil harus belajar mengendalikan, menguasainya. Sebetulnya menguasainya bukan hanya menjalankan saja, karena punya mobil harus ngerti tentang mesin mobil, harus ngerti tentang ganti oli, harus ngerti tentang maintenance air radiator, harus ngerti tentang maintenance baterai, harus ngerti tentang kapan ganti mesin, ganti oli. Ya, saudara, semua itu harus dikuasai oleh seorang yang punya kendaraan. Banyak orang punya kendaraan, kendaraannya jadi bobrok karena dia tidak ngerti bahwa oli itu ada umurnya. Kalau kita beli, kita pakai terus tanpa peduli tentang kapan ganti oli, tahu-tahu olinya sudah tidak bisa melumasi lagi, mesinnya rontok. Ya, saudara, ini tentang mobil.
menguasai mobil, mengendalikan mobil, mengerti tentang mobil, itu wajib hukumnya bagi orang yang punya mobil. Saudara sekalian, Alkitab mengajarkan kepada kita anugerah yang diberikan kepada kita itu mempunyai satu janji-janji, ya, janji-janji berkat, janji-janji sukacita, damai sejahtera. Tetapi untuk bisa menerima itu semua harus belajar, harus mempunyai tahap-tahap, dan tahap-tahap itu seperti dikatakan pada kata-kata yang tadi kita baca, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi kalau sudah beriman, perbuatannya tidak bajik itu tidak baik, tidak menjadi dampak bagi orang lain, maka saudara itu bukan anugerah yang kita terima. Justru karena itu harus dengan sungguh-sungguh belajar. Dan kepada kebajikan pengetahuan, seperti saudara sekarang ada di rumah Tuhan ini mendengarkan firman Tuhan supaya dapat pengetahuan. Pengetahuan bahwa iman itu tidak hanya berdiri sendiri, tetapi harus diikuti kebajikan, dan kebajikan itu harus terus belajar, dan terus belajar itu membawa kita tahu apa yang seharusnya dan apa yang wajib kita lakukan. Ya. Kepada kebajikan, pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Penguasaan diri ini adalah penting bagi kita, seperti kita dapat mengendalikan mobil, menyetir dengan baik. Kalau belok bagaimana, kalau mundur harus apa, ya. Kalau sudah waktunya ganti oli harus seperti apa, dan sebagainya. Penguasaan diri ini penting, karena manusia itu tidak hanya tubuh ini, tetapi manusia itu adalah badan, jiwa, dan roh. Karena itu Filipi pasal 2 ayat 5, mari kita baca Filipi 2 ayat 5. Penulis Filipi ini mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi bukan hanya fisiknya aja yang, bukan manusia badaniahnya yang jadi Kristen, yang tiap minggu datang beribadah atau ke gereja atau ikut ibadah online, tetapi saudara, pikirannya juga, perasaannya juga. Karena orang yang percaya itu Tuhan merubah status kita dari orang berdosa menjadi orang yang ditebus, tetapi Tuhan juga melengkapi kita dengan hati nurani yang murni. Jadi nurani kita disucikan Tuhan, dikasih menjadi hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni ini, saudara, akan membawa pikiran yang berbeda, akan membawa perasaan yang berbeda. Perasaannya tidak boleh lagi perasaan yang dulu. Karena itu saudara, kita diajar di dalam doa Bapa kami, kita menyerahkan kehendak kita, keinginan kita
kepada kehendak Tuhan. Karena itu kita berdoa, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi saudara sekalian, ini adalah bagian dari pengetahuan yang kita harus miliki. Setelah saudara mendapat pengetahuan itu, harus latih diri di dalam apa? Penyerahan kepada Roh Kudus. Nurani saudara berbasiknya lain sekarang. Karena sudah dimurnikan oleh Roh Kudus. Nurani kita diajar untuk tidak mengikuti norma-norma dunia, tetapi norma-norma yang ada di dalam hati Yesus Kristus. Karena itu Roh Kudus memberikan kemampuan kita untuk mengikuti Dia, dan kalau mengikuti Dia akan menumbuhkan buah. Buahnya salah satu adalah penguasaan diri. Bagaimana kalau kita tidak menguasai diri? Tadi Tuhan menjanjikan akan ada janji-janji yang membawa kita di dalam hidup penuh dengan damai sejahtera dan hidup di dalam berkat. Jadi bagaimana janji-janji itu apa berlaku? Berlaku. Tapi kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengikuti urutan-urutan yang tadi dikatakan oleh Rasul Petrus. Jadi kalau kita tidak mengikutinya, bagaimana? Ya janji-janji itu tidak dijamin sampai kepada kita. Penguasaan diri itu meliputi aspek tubuh, jiwa, dan roh. Saudara masih ingat khotbahnya Mas Vinus, pendeta muda Vinus, berapa waktu yang lalu, ketika dia membahas tentang seorang namanya Felix. Felix ini adalah kurator Romawi yang ditempatkan di tanah Yudea. Wakil pemerintah Romawi yang diletakkan di Yudea. Kalau saudara baca dalam Kisah Rasul pasal 24, saudara bisa lihat bahwa si Felix ini sudah mengerti jalan Tuhan. Dia mendengar tentang berita-berita tentang adanya satu gerakan baru yang mereka sebut, orang Yahudi sebut sebagai sekte, tentang Yesus Kristus. Dan kemudian kemudian Felix ini dalam mengikuti itu dia mengerti jalan Tuhan. Tetapi ketika dia mendengar Paulus membawakan tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman, dia menjadi takut untuk percaya. Si Felix ini takut. Kenapa saudara? Karena ternyata menurut catatan di Alkitab, dia adalah orang yang cinta uang. Dia adalah orang pejabat yang suka terima suap. Karena itu sidangnya Paulus ini diundur-undur sampai 2 tahun. Supaya apa? Supaya Paulus tiap kali ketemu dia bisa membawa upeti, uang sogok. Tapi itu tidak dilakukan oleh Paulus. Roma 12 ayat 5 juga mengatakan, bahwa Roma 12 ayat 3.
Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut hukum ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Menguasai diri ini adalah hukum iman, saudara. Hukum iman yang harus kita ikuti. Janji-janji Tuhan itu seringkali kita harapkan. Tetapi kalau kita tidak mempunyai satu kemampuan untuk menguasai diri, janji-janji itu akan lepas, ya saudara ya. Tuhan tidak merubah, tetapi kita yang menutup aliran janji-janji itu. Tuhan itu memberikan kepada kita bukan hanya anugerah, tetapi aliran janji-janji Tuhan ini yang membawa hidup kita diberkati. Dan seringkali yang terjadi adalah kita sendiri yang menutup jalannya aliran berkat dan janji-janji ini. Saudara sekalian, di dalam Alkitab banyak sekali contoh bagaimana orang yang tidak bisa menguasai diri, bagaimana orang yang tidak menguasai diri ini mendapatkan malapetaka. Saudara tahu beberapa contoh yang saya akan ceritakan nanti mengenai Raja Hizkia dan semua orang yang masuk di dalam pencobaan itu bukan dicemplungkan ke dalam pencobaan, tetapi kita sendiri yang membawa diri kita masuk dalam pencobaan. Pikiran kita, keinginan kita, itu yang membuat kita masuk dalam pencobaan. Di dalam kitab Yakobus pasal 1, kitab Yakobus pasal 1, dikatakan bahwa kita dicobai bukan oleh pencobaan itu sendiri, tetapi kita dicobai oleh keinginan kita. Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak mendapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi tiap-tiap orang, ayat 14, dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara sekalian, mari kita perhatikan. Penguasaan diri itu bukan hanya tubuh, ya. Kalau tubuh ini memang berdampak. Kalau kita tidak menguasai diri dalam tubuh kita, misalkan kita makannya sembarangan, misalkan makannya tidak dikontrol, maka kita ada dampak terhadap tubuh. Tubuh saudara akan jadi gemuk, dan makanan yang saudara konsumsi akan menjadi penyakit, dan itu semua sudah diberikan oleh firman Tuhan. Di dalam Amsal dikatakan, kenakanlah pisau pada dirimu kalau engkau suka makan. Suruh kasih pisau di sini. Artinya apa saudara? Supaya kita semua menjaga makan.
Kalau nggak jaga makan, bisa sakit. Kalau tidak jaga makan, bisa jadi obes, ya, gemuk. Dan kalau gemuk, penyakitnya seabrek-abrek, ya. Banyak orang yang gemuk, jadi dia dapat penyakit yang macam-macam. Saudara, orang yang nggak gemuk saja, ya, bisa mendapatkan penyakit kalau usianya sudah lanjut. Tetapi saudara, orang yang gemuk akan mendapatkan lebih banyak penyakit. Saudara, karena itu menguasai diri bukan hanya spiritual saja, bukan hanya rohani saja, tetapi juga tubuh, pikiran, perasaan, dan roh kita. Semua harus dikuasai. Siapa yang menguasai? Kita yang diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Karena itu ayat-ayat sebelumnya yang dibahas oleh para pembicara kita sebelum ini mengatakan bahwa orang yang menguasai diri itu seperti seorang pahlawan yang dapat merebut kota. Jadi orang itu akan berjaya, akan sejahtera, menang, ya saudara. Di dalam Amsal Fatsal yang 15, maaf, sebelumnya kita baca dulu Amsal Fatsal 23 ayat 2 dan 3. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Jadi saudara sekalian, Amsal juga mengajarkan menguasai diri secara fisik, tubuh kita. Yang menjadi entry-nya, menjadi tempat masuknya adalah mulut. Ya. Mulut ini merupakan satu barang yang part yang kecil dalam tubuh kita yang dapat merusak tubuh bahkan jiwa kita. Melalui mulut kita makan enak dan terus enak, akhirnya kita tidak menguasai diri. Kalau tidak menguasai diri, semua dimakan, akibatnya penyakitnya macam-macam. Saudara sekalian, kita harus berhikmat di dalam penguasaan diri, baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Dan melalui mulut juga saudara kita suka ngomong sembarangan. Ya, ngomong sembarangan ini juga merupakan kita tidak bisa menguasai diri. Karena kalau kita ngomongnya sembarangan, maka kita akan dikatakan menjadi orang yang tidak berpengetahuan. Sebab di dalam Amsal Fatsal 17 ayat 27 dikatakan, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Berapa banyak kita tidak menahan perkataan kita saat emosi, kita memaki orang, saat marah-marah kita mengatakan hal yang buruk, dan banyak orang yang terperangkap karena perkataannya. Ya, saudara bisa lihat di TV, di mana orang yang ngomongnya tidak pakai penguasaan diri akan mendapatkan masalah di kemudian hari. Saudara sekalian, saya ingin juga membagikan pada saudara mengenai suatu hal yang di dalam Alkitab yang diceritakan, yaitu
Raja Hizkia. Raja Hizkia ini Raja Yehuda yang diberkati Tuhan. Dia sakit disembuhkan dari hampir mati sampai akhirnya ditambah umurnya 15 tahun oleh Tuhan. Tetapi Hizkia ini juga tidak dipenuhi pengetahuan, ya, hikmat. Orang harus mempunyai hikmat supaya bisa selamat. Pada suatu hari datanglah utusan dari Raja Babel. Waktu itu Raja Babel yang sedang berjaya, Babilonia itu bersahabat dengan Yehuda. Pada waktu Hizkia sakit, Raja Babel mendengar itu dan dia mengirimkan utusan, mengirimkan sesuatu, ya, seperti kita kalau ada saudara kita yang sakit, kita kirimi buah. Nah, ini level raja-raja saya nggak tahu. Dia memberikan bingkisan kepada Hizkia. Begitu senangnya Hizkia ini, kemudian Hizkia ini berkata pada Raja Babel, "Oh, terima kasih. Engkau sudah sampaikan pada raja, aku sudah diperhatikan, sekarang aku sudah sembuh. Mari saya ajak kamu untuk lihat-lihat kerajaanku." Hizkia rupanya ingin pamer, saudara ya. Hizkia ingin pamer. Saudara, seringkali kita ingin memamerkan diri. Memamerkan diri ini banyak risikonya daripada keuntungannya. Keinginan kita adalah disanjung, diwah oleh orang. Hizkia pun kelihatannya terjebak di situ, tidak bisa menguasai keinginannya, karena itu seperti dikatakan Yakobus tadi, pasal 1 mengatakan orang itu masuk ke dalam pencobaan karena keinginannya sendiri. Kemudian utusan dari Babel ini diajak keliling kerajaannya. Apa yang ditunjukkan, saudara? Bukan karya Tuhan, kekayaan Hizkia, kekayaan Yehuda. Ke bait Allah ditunjukkan piala-piala emas. Apa yang diberikan Tuhan menjadi kekayaan itu ditunjukkan kepada Babel. Dan ketika utusan ini pulang, Nabi Yesaya menegur Hizkia. Hizkia, apa yang kamu lakukan? Aku mengajak jalan-jalan utusan Babel. Apa yang kamu tunjukkan? Semua yang ada di dalam kekayaan Yehuda. Semua emas perak yang aku punya, yang kerajaan punya. Maksudnya Hizkia supaya tidak dipandang sebelah mata oleh Babilonia. Tapi saudara, di dalam sistem kerajaan yang ada pada waktu itu, satu kerajaan menyerbu kerajaan lain. Bukan karena dia benci atau ada permusuhan, tetapi ingin menjarah, ingin menguasai. Ya. Semua orang tidak memperkirakan bahwa orang-orang itu mempunyai sifat serakah. Dan saya bilang begini, saudara. Apa yang kamu tunjukkan kepada Babilonia tidak akan satu pun yang tidak akan dibawa dan diangkut ke Babilonia. Karena apa? Berita itu akan sampai kepada Raja Nebukadnezar, Raja Babel, yang akan mengatakan, wah ternyata di Yehuda itu ada tempel, ada kuil. Kuilnya itu semua peralatannya dibuat dari emas. Itulah yang dibikin oleh Salomo, ya saudara ya. Tameng-tameng, piala-piala, bahkan penyangga-penyangga ini dibikin dari tiangnya dari emas. Dan itu dicatat oleh
Raja Babel. Satu hari kelak itu akan jadi milik kita. Saudara, harus orang itu diberkati Tuhan, nggak perlu pamer. Ya, jangan pamer kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang lain yang di sekitar kita, kita ingin dapat wah itu loh hebat. Saya pernah punya pengalaman, saudara. Pada waktu saya masih ngontrak rumah di sana, di Palmeriam, di daerah Pramuka sana, saudara. Saya itu pernah diberi oleh nenek saya beberapa gelang emas. Dia bilang, ini nanti bekal kamu kalau kamu mau merit. Nah, itu waktu itu masih bujangan, saudara. Karena saya dikasih gelang emas itu, saya bingung naruhnya kemana ya, titipin siapa. Saya di sini bujangan, ya udah saya masukkan laci di lemari, saudara. Tapi rupanya saya tidak menyadari saya punya pembantu, kenek bangunannya koko saya, kakak saya suruh tinggal sana, suka bersih-bersih. Pada suatu hari saya bongkar-bongkar itu, saya keluarkan, saudara. Dan dia lihat. Tidak pamer, saudara, tidak pamer-pamer nih, gelang saya nih, lihat. Dan pada suatu hari ketika dia di rumah sendirian, kamar saya dibongkar, lemari saya dibongkar, laci saya dibongkar, dan emas itu yang beberapa gelang itu, dan ada nggak tahu apa, lupa saya, itu diangkut sama dia. Hari itu dia tidak masuk, besoknya dia ada masuk, saya pikir dia kerja. Saya tanyakan sama kakak sepupu saya, kemana dia? Nggak tahu katanya, nggak ngomong. Setelah beberapa hari nggak masuk, saya waktu buka lemari saya lihat, loh, ini lemari kok copot semua kuncinya, dan ternyata sudah dibongkar. Saya mengadakan pengejaran itu sampai ke Ungaran, saudara, naik gunung, rumahnya di desa di gunung sekali. Wah, saya tanya sana tanya sini, namanya siapa, saya tanya ke Pasar Johar di Semarang. Karena dia katanya punya family di Pasar Johar, tukang jualan. Saya cari sampai di Pasar Johar. Untungnya saya di Semarang ada satu kenalan yang membantu saya. Saya anterin, mau kemana? Carinya kemana? Dianterin pakai mobil kecil, saudara. Opa-opa nganterin saya. Akhirnya ketemu di Ungaran, naik gunung, saudara. Wah, dan waktu ketemu, orangnya, barangnya tinggal separuhnya sudah dijual. Pengalaman, saudara. Jangan suka pamer. Hizkia tidak menguasai diri dan dia terjebak kepada ingin pamer. Dan akhirnya Babel menjarah Yerusalem, menjarah bait Allah, sampai semuanya dibawa ke Babylon. Saudara, ada satu lagi, jangan loba. Saudara tahu loba? Cinta uang, ya, cinta harta. Keinginan loba itu ingin menguasai, memiliki, ingin punya. Keinginan ingin punya ini juga bisa menjebak kita di dalam berbagai macam kesulitan. Pada suatu hari ada utusan dari Aram, namanya Naaman. Saudara tahu ya, Naaman ya, jenderal Aram yang sakit kusta. Dia datang ke Israel untuk cari nabi yang bisa memberikan kesembuhan. Dan ketika dia ketemu dengan Elisa, dia katakan, Nabi, sembuhkan saya. Tapi Elisa mengatakan, Allahkah aku ini?
Terus Elisa berdoa, mohon petunjuk dari Tuhan, dan Elisa mengatakan, kalau engkau mau sembuh, mandikan dirimu di sungai Yordan, dan engkau akan mendapat kesembuhan. Benar saudara, Naaman disuruh mandi di sana. Mandinya berapa kali saudara? Nyelam 7 kali. Nyelam sekali, belum kelihatan. Nyelam 2 kali, dan seterusnya. Sampai akhirnya sembuh Naaman ini. Begitu senangnya Naaman sembuh ini, dia tawarkan sama Elisa, Nabi, aku mau berterima kasih kepadamu. Apa yang kau mau, aku akan kasih. Waduh saudara. Tapi Elisa mengatakan, enggak, aku tidak ingin itu semua. Mau ditinggal kekayaannya, enggak, ditolak juga, enggak mau. Tapi ada satu yang nguping saudara. Terjadi dialog itu, ada yang nguping, namanya Gehasi, bujangnya Elisa. Gehasi ini dengar dan timbul keinginannya untuk mempunyai harta yang ditawarkan itu. Dia tidak menguasai dirinya dan tidak menguasai keinginannya, dan ketika Naaman berangkat pulang, Gehasi menemui dia di jalan dan mengatakan, Tuan, kalau Nabi tidak mau, kasih saya dong. Akhirnya saudara, Naaman merasa ya ini pembantu yang tadi bantu di sana, ya udah cincai dikasihlah. Dikasihlah oleh Naaman Gehasi ini saudara. Tapi karena Gehasi loba dan tidak bisa menahan keinginannya, maka ketika ketemu dengan Elisa dikatakan, dari mana kamu? Kamu minta ya kepada Naaman. Dan akhirnya Elisa mengatakan, biar karena kamu minta ke Naaman sedang aku tidak mau menerimanya, maka biar penyakitnya Naaman nempel ke kamu. Dan akhirnya Gehasi ini kena sakit kusta, saudara. Hati-hati saudara. Kepada firman Tuhan itu tidak boleh main-main. Di dalam rumah Tuhan jangan ada lagi hati yang loba. Akar kejahatan adalah cinta uang. Firman Tuhan mengatakan, orang yang cinta uang akan masuk di dalam bermacam-macam penderitaan. Itu firman Tuhan, saudara, bukan omongan saya. Dan Gehasi kena kusta, saudara. Karena apa? Tidak dapat menguasai dirinya terhadap harta benda dan keuntungan. Saudara, di dalam renungan kita ini kita diajar menguasai diri. Menguasai diri secara fisik, tubuh. Karena tubuh ini adalah bait Allah, kita harus jaga. Tidak boleh sembarangan. Kita harus jaga supaya tetap diberkati Tuhan. Kedua, jaga keinginan, kuasai keinginan kita. Apakah berkenan pada Tuhan? Apakah sesuai dengan firman Tuhan? Karena keinginan yang lari dari kehendak Tuhan itu sama dengan kita menutup pintu aliran janji-janji Tuhan dan berkat Tuhan. Dan kita masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara sekalian, penguasaan diri ini bagian yang penting karena harus dipelajari. Saudara harus latih supaya saudara seperti saya berlatih mobil, akhirnya saya bisa menguasai mobil, saya pakai mobil, saya bisa kemana-mana dengan mobil, dan tapi pakai mobil dengan sejahtera. Tapi kalau saudara dan saya tidak menguasainya, maka kita akan nabrak kanan, nabrak kiri. Ya, saudara, mari kita semua belajar
menguasai diri. Ini adalah pesan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah janji-janji Tuhan kepada berkat, dan kita semua akan mendapatkan aliran berkat Tuhan melalui janji-janjinya kalau kita tidak menutup berkat-berkat itu dengan keinginan-keinginan yang kita miliki, yang tidak kita kuasai. Kiranya Tuhan memberikan kita hikmat. Jangan kita menjadi seperti Felix. Setelah Felix mendengar bahwa ikut jalan Tuhan itu harus mengenal kebenaran, harus ada penguasaan diri. Karena apa, saudara? Akan ada penghakiman. Mari saudara semua, kita telah mendengar firman Tuhan, kita jangan ikut Felix, tapi kita mengikuti teladan-teladan yang indah yang Tuhan sudah berikan untuk kita semua. Terpuji nama Tuhan, kiranya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Ya, saudara, mari kita bersama-sama kita nyanyikan Kami Memuji Kebesaran-Mu, dan kita nanti sebentar akan naikkan doa syafaat dan kita akan memberikan persembahan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan satu prinsip lagi bagi kami, penguasaan diri. Biarlah kami yang datang dalam ibadah ini pulang dibekali satu kerinduan. Kami harus dapat menguasai diri kami. Dengan tuntunan Roh Kudus, kiranya Engkau memberkati kami semua, supaya kami berhikmat, berpengetahuan untuk menguasai diri kami. Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui renungan ini, melalui kami semua, supaya kami Tuhan boleh menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan Kami naikkan syukur padamu dan kita memberikan persembahan, ya. Kami naikkan syukur padamu. Persilahkan saudara memberikan persembahan. Kami naikkan syukur
padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia, kami naikkan syukur padamu. Nanti kita akan naikkan doa syafaat, nanti Mas Vinus akan memimpin doa syafaat kita, dan saya undang semua bangkit berdiri, kita naikkan syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat yang Tuhan boleh anugerahkan dalam hidup kami. Kami percaya persembahan yang sudah kami bawa ke rumah Tuhan, kami percaya persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan. Dan dimanapun berada, berkati dan pakai setiap kami, umat-Mu, jemaat-Mu, yang mana mereka boleh mendukung pekerjaan Tuhan melalui harta yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Begitu juga melalui tenaga kami, pikiran kami percaya Tuhan sudah memberkatinya. Terima kasih Bapak, pada saat pagi hari ini Bapak, kami terus berdoa menyerahkan pemerintahan bangsa negara kami dalam campur tangan kuat kuasa pertolongan-Mu Bapak. Jikalau Tuhan melihat bagaimana situasi kondisi saat ini di tengah pandemi COVID-19, Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan Engkau boleh melawat negeri kami. Tuhan yang mengampuni dosa bangsa kami, umat manusia ataupun rakyat negara kami yang ada di Indonesia ini. Tuhan ampuni kami, Tuhan kuduskan kami. Biarlah kiranya Tuhan Roh-Mu menginsapkan setiap manusia akan dosa, sehingga kami boleh menyadari akan kesalahan kami menyadari akan setiap kelemahan dan kekurangan kami. Setiap umat masyarakat yang ada di Indonesia boleh hidup di dalam takut akan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa, pakailah para pemimpin bangsa ini Tuhan, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, para menteri-menterinya yang ada. Kami berdoa menyerahkan kepala-kepala daerah, gubernur, bupati, camat, hingga RT RW. Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan berikan hikmat bagi mereka, kekuatan Allah menyertai mereka, roh takut akan Tuhan menyertai mereka, supaya mereka boleh memimpin dengan penuh bijaksana, membawa negeri ini terus nantiasa pada satu kebaikan demi kebaikan. Kami berdoa Tuhan tolong di tengah mengatasi pandemi COVID-19 ini juga Tuhan mampukan, sehingga setiap para tenaga-tenaga medis juga diberikan kekuatan kesehatan, para dokter, sukarelawan ataupun semua orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan tolong berikan hati mereka terus bersuka cita di dalam Tuhan. Mereka boleh bertanggung jawab, mereka penuh dengan dedikasi yang tinggi. Kami berdoa berkati mereka, pimpin mereka, keluarga mereka, proteksi mereka, sehingga negeri kami ini boleh ditolong di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun begitu banyak orang-orang ataupun para korban akibat COVID-19 ini, Tuhan kiranya juga terus nantiasa menolong keluarga-keluarga mereka. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan kuatkan mereka, semua para pasien yang ada, supaya mereka juga boleh tetap memiliki hati yang senantiasa memandang kepada Tuhan, berpaut kepada Tuhan. Khususnya kami berdoa buat anak-anak-Mu, umat-Mu, Tuhan senantiasa supaya Tuhan pakai mereka untuk menjadi satu teladan yang baik, sehingga melalui kehidupan anak-anak-Mu, orang-orang yang benar yang ada di dunia ini, di bumi ini, khususnya negara kami Indonesia, banyak orang boleh melihat Kristus dalam setiap kehidupan kami, sehingga banyak orang boleh percaya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa Surgawi. Kami berdoa menyerahkan pemerintahan kami, biarlah pemerintahan kami boleh dilawat, terjadi hujan pertobatan, terjadi hujan keselamatan di negeri ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga Tuhan di dalam pertengahan di mana terjadinya demo oleh karena undang-undang cipta kerja yang saat ini sedang diproses. Tuhan tolong supaya semuanya itu boleh diambil dengan bijaksana. Terlebih juga rakyat bangsa negara kami diberikan pemahaman yang baik, sehingga dapat menguasai diri di dalam menanggapi, dalam respon, dalam menerima keputusan yang ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan terjadi di negeri ini. Begitu banyak
kelompok-kelompok ataupun golongan-golongan yang mencoba Tuhan merusak ataupun ingin menguasai keamanan negeri ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, mampukan Tuhan untuk semua tenaga kepolisian dari TNI, Polri, ABRI. Kami percaya Tuhan sehingga dapat menjaga keamanan negeri kami Indonesia ini boleh tetap kondusif. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, jamah dari kelompok golongan orang-orang ataupun kelompok radikalis, kelompok-kelompok yang mana ingin menguasai negeri ini dengan paham-paham ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila yang ada disepakati di negeri kami Indonesia. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Engkau sanggup menggagalkan segala pekerjaan iblis, dan Tuhan bekerja dengan luar biasa atas negeri kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Saat ini juga Tuhan kami berdoa menyerahkan setiap pergumulan jemaat-Mu. Tuhan senantiasa menolong dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Apapun yang mereka hadapi saat ini, mungkin di dalam pekerjaan mereka, Tuhan Engkau memberkati pekerjaan umat-Mu. Jikalau mereka kesulitan di dalam rumah tangga, keluarga, ekonomi, saat ini kami berdoa Tuhan Engkau menolong memberkatinya. Kami percaya Tuhan terus senantiasa memimpin jemaat-Mu yang ada, sehingga setiap hidup jemaat-Mu boleh senantiasa terus berpaut dan memandang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa tangan Tuhan yang perkasa bekerja bersama-sama dengan kami melalui hidup kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk para lansia, kami percaya Tuhan terus senantiasa menolong memberkati mereka. Kami serahkan buat Pak Robert Jesu, kami berdoa menyerahkan buat Ibu Susan, kami berdoa buat Ibu Mesyu, kami berdoa buat Ibu Sinhua, kami berdoa buat Oma Tin, kami berdoa buat Pak Liantono, Ibu Bonyo, kami berdoa menyerahkan setiap pelayan-pelayan para lansia yang ada nih terus dikuatkan oleh Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Yanuar, Ibu Liana, kami berdoa terus nantiasa Tuhan melawat, dan kami percaya tangan Tuhan yang perkasa menopang mereka, menghibur mereka, menguatkan mereka senantiasa, sehingga hidup mereka boleh menjadi contoh teladan di dalam iman percaya mereka bagi kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang mendengar seruan doa kami, dan kami berdoa, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah mendengar doa kami. Sempurnakanlah setiap doa yang kami naikkan supaya berkenan kepada Tuhan. Biarlah kiranya kami pulang dengan kasih karunia Allah, keluarga kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, sekolah anak-anak kami diberkati, para ibu-ibu yang membimbing anak-anak diberikan kesabaran dan hikmat. Tuhan memberkati kami semua, yang sakit Tuhan berkati, sembuhkan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya kiranya jemaat GUP Muara Karang terus diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Tuhan penyelesaian gerejamu di Sirombunias. Tuhan, kami sedang melakukan finishing, Tuhan berkati supaya bisa diselesaikan dengan baik, dan kami bersyukur karena Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana pengembangan lahan yang dianugerahkan, diberikan oleh pemerintah daerah di Sintang. Tuhan memberkati dan menunjukkan pada kami bagaimana kami boleh mengelola dan mengembangkannya. Tuhan berkati Pak Ishak, memberkati Pak Nurdin, juga berkati Tuhan Pak Iwan yang di Sidamukti, berkati Pak Martin, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang sedang mengembangkan pelayanan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk semua anak-anak-Mu yang hari ini sudah melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan anugerah yang luar biasa, karena Tuhan dipermuliakan dalam pelayanan mereka. Terpuji nama Tuhan. Setiap kami yang datang hari ini, Tuhan lawat, supaya kami pulang dengan damai sejahtera Tuhan. Kami pulang dengan penyertaan Tuhan. Kami pulang dengan, oh Tuhan,
hati yang penuh sukacita, karena Tuhan sudah mendengar doa kami, karena Tuhan sudah menolong dan mengulurkan tangan memberikan kami kekuatan. Biarlah kami semua boleh bertahan dalam situasi yang sulit ini, dan Tuhan bukakan berkat-berkat dari surga, supaya kehidupan anak-anak-Mu yang percaya terjamin oleh karena kasih kemurahan Allah. Bapa yang baik, inilah kami semua yang menyerahkan diri kepadamu, karena kami tahu Engkaulah pohon selamat kami, Engkaulah sumber berkat kami. Juga bagi saudara-saudara kami yang tidak bersama kami hari ini, mereka yang di luar negeri, yang di luar kota, yang tidak dapat bergabung, memberkati kami semua. Biarlah kami Tuhan hanya mengandalkan Engkau semata, dan nama-Mu dipermuliakan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Marilah jemaat, saudara sekalian yang di gereja maupun yang di rumah, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tinggalkan tempat ini dan kita selesaikan ibadah kita dengan kasih karunia Allah Bapa, kasih-Nya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang terus akan mengingatkan kita, menguatkan kita untuk dapat melakukan penguasaan diri dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semua diberkati, katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima Ibadah telah selesai, mari kita bersaat teduh sebelum kita meninggalkan ruang dan tempat ibadah kita.